Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama, menimba ilmu pengetahuan, dan mudah-mudahan kita akan semakin meningkat iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaat. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Pembahasan kali ini adalah tentang cara meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga iman dan takwa kita semakin meningkat dan kita itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran jelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Kita setiap hari selalu diberi berbagai macam masalah, musibah, ya kan? Berbagai macam cobaan, ujian sudah menimpa kita. Namun dengan peristiwa-peristiwa itu, apakah kita itu semakin tinggi iman kita, takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, atau malah semakin rendah? Maka setiap peristiwa-peristiwa itu menjadikan kita itu tabayun, sehingga pada akhirnya kita itu semakin lama semakin meningkat iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tua semakin meningkat iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan siap sewaktu-waktu kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat supaya iman dan takwa kita meningkat. Pertama adalah memperbaiki sholat. Perbaiki sholat kita, apakah sudah benar bacaan sholat? Kalau belum benar, belajar lagi sampai benar, sehingga kita itu bacaannya benar, tajwidnya benar, makhraj hurufnya benar, gerakan-gerakan sholatnya sudah benar, sudah tumakninah, ya, sehingga kita itu semakin hari semakin memperbaiki sholatnya. Dengan memperbaiki sholat, nanti perilaku kita juga akan baik. Ya. Bagi laki-laki, sholat wajib di masjid. Begitu mendengarkan suara adzan, Allahu Akbar, datanglah ke masjid. Tepat pada waktunya, kita sholat berjamaah. Betapa indahnya dunia ini ketika kita itu melaksanakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Luar biasa. Pahalanya 27 kali lipat, ya, dibandingkan sholat sendirian. Dan kita itu benar-benar akan memperbaiki diri kita. Kalau sholatnya sudah diperbaiki, insya Allah kita pun akan memperbaiki perilaku kita. Maka rajinlah sholat di masjid, perbaiki gerakan-gerakan sholat kita, apakah sudah benar, bacaan-bacaan kita, khusyuk kita, ya, ketika sholat sudah khusyukkah kita dalam sholat. Yang kedua adalah mentadaburi Al-Quran. Apa itu mentadaburi Al-Quran?
mempelajari Al-Quran lalu merenungkan, mendalami makna-makna dalam Al-Quran sehingga hati yang paling dalam kita itu meyakini seyakin-yakinnya bahwa inilah mukjizat yang Allah berikan kepada umat muslim sebagai petunjuk pedoman bagi manusia yang bertakwa. Maka kita rajin membaca Al-Quran, di samping membaca juga mentadaburi Al-Quran, mendalami Al-Quran, apa maknanya yang terkandung dalam Al-Quran itu kita pelajari sehingga hati kita benar-benar yakin ya, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, semua ada dalam Al-Quran. Dan semua kita laksanakan apa yang diperintahkan, laksanakan. Apa yang tidak boleh, yang diharamkan, tinggalkan. Maka kita itu harus rajin mempelajari Al-Quran. Nanti di akhirat yang akan menemani kita itu bacaan kita Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar mentadaburi Al-Quran. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kalau teman-teman kita orang soleh, orang baik, orang taat pada Allah, kita juga akan taat pada Allah, mengikuti teman-teman kita. Tapi kalau teman kita jahat, ya, durhaka sama orang tua, sering bermaksiat kepada Allah, nah maka kita akan mengikuti. Oleh karena itu maka janganlah berkumpul dengan orang yang tidak baik, yang tidak soleh. Berkumpullah dengan orang-orang yang soleh sehingga kita akan selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali kalau kita itu sudah kuat imannya, sudah tidak bisa tergoyahkan oleh siapapun, bergaul dengan orang jahat silahkan, tetapi untuk merubah orang jahat tersebut menjadi lebih baik. Nah itu kalau kita ini sudah kuat iman dan takwa. Kalau sekiranya belum kuat iman dan takwanya, kita pilih orang-orang yang soleh saja. Mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang benar-benar soleh, ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah membaca buku-buku Islam. Ya, kita harus sering membaca buku Iqra. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca buku-buku ya, Al-Quran. Sehingga kita akan bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, ya, baik buku Islam, ya, buku tauhid, buku fikih, ya, buku-buku tarikh Islam dan sebagainya. Kita perbanyak membaca buku-buku Islam sehingga kita itu benar-benar akan dapat meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mempelajari ilmu pengetahuan. Kita belajar terus, hari ini harus bertambah ilmunya, besok bertambah ilmunya terus. Caranya bagaimana? Ya bisa membaca buku-buku Islam, kita membaca buku-buku pengetahuan umum yang lain, silahkan. Sehingga kita itu, potensi kita itu bisa dilejitkan. Karena kita punya kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual ya, verbal, kinestesis, logis, matematis, intrapersonal, interpersonal, naturalis, ritmik, dan sebagainya. Maka pelajari ilmu-ilmu, baik ilmu-ilmu agama, ilmu umum, ilmu apa saja pelajari. Yang penting niatnya itu adalah untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga kita itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malas belajar, belajarlah. Walau kita itu mungkin umurnya sudah bertambah, sudah tua dan sebagainya. Jadi belajar sampai akhir hayat, terus belajar sehingga kita itu akan selalu meningkatkan keilmuan kita. Yang keenam adalah mentadaburi alam semesta, ya. Alam semesta kita mentadaburi, kita
Zikir kepada Allah dengan melihat alam semesta. Ya Allah, betapa indahnya gunung, betapa indahnya pohon-pohonan, betapa indahnya langit, betapa indahnya matahari, betapa indahnya bulan, betapa indahnya tata surya yang ada di muka bumi ini. Maka dengan kita itu sering mentadaburi alam semesta, maka kita itu akan semakin kuat iman dan takwa kita. Bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita itu begitu melihat alam semesta, melihat langit, iman kita bertambah. Melihat matahari, iman kita bertambah. Melihat bulan, iman kita bertambah. Melihat binatang, iman kita bertambah. Melihat pohon-pohonan, alam sekitar kita, iman kita selalu bertambah. Karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, membandingkan dengan kepercayaan lain. Ini penting. Sebab kita itu sudah yakin bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bandingkan dengan kepercayaan yang lain, misalnya animisme, dinamisme. Nah, kita bersyukur kita itu dikasih jalan oleh Allah, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah jalan yang lurus. Sehingga kita itu bersyukur bahwa kita itu yakin bahwa agama kita adalah agama tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agama tauhid, agama yang benar, agama yang bawa rahmat bagi seluruh alam, agama rahmatan lil alamin. Maka kita tidak apa-apa bandingkan dengan kepercayaan yang lain supaya kita bersyukur, alhamdulillah kita percaya kepada agama tauhid. Bagaimana kalau kita tidak percaya kepada agama tauhid? Kemusyrikan, ya kan, kufur, ingkar, musyrik, munafik, fasik, kafir misalnya. Nah, untung kita tidak demikian. Coba kita itu percaya kepada agama Islam, harus benar-benar percaya, sehingga kita itu meyakini sebenar-benarnya bahwa Allah lah zat yang wajib disembah, Allah zat yang menciptakan hidup kita, menciptakan alam semesta kita, sehingga kita semakin bersyukur. Maka bandingkanlah dengan kepercayaan lain supaya kita itu semakin mantap iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-8, menjalankan perintah Allah secara konsisten. Apa-apa yang menjadi perintah Allah laksanakan oleh kita. Apa-apa yang dilarang oleh Allah tinggalkan. Pasti ada mudorotnya. Ada sesuatu yang tidak baik sehingga bisa celaka kita kalau melawan Allah. Maka perintah Allah laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan ikhlas karena Allah, sehingga kita itu akan selamat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Yang ke-9, mencari informasi manfaat dan dampak dari perintah Allah. Misalnya apa dampaknya atau manfaatnya ketika kita berpuasa di bulan Ramadan. Ternyata badan kita akan segar, sehat, ya. Perut kita itu menjadi sehat, ya kan. Dia puasa, beristirahat dulu, ya usus, ya kan. Semuanya dalam perut itu istirahat, kosongan perut, sehingga badan kita akan sehat, ya kan. Baik puasa sunnah, puasa wajib, semua itu pasti dampaknya adalah dampak yang baik, ya. Akan jadi sehat. Tidak ada yang puasa terus sakit, meninggal dunia gara-gara puasa, ya kan, langsung meninggal dunia, tidak ada. Semua perintah Allah pasti ada, ya pasti baik. Semua yang dilarang oleh Allah pasti jelek, dampaknya juga jelek. Menjalankan perintah Allah dampaknya baik, ya kan. Melaksanakan yang dilarang oleh Allah dampaknya pasti tidak baik. Yang ke-10, melakukan evaluasi diri. Sudahkah kita itu menjadi orang yang beriman bertakwa dengan sebenar-benarnya? Sudahkah kita itu
melaksanakan amanah badan kita, rambut kita, ya, alis kita, otak kita, sudahkah digunakan secara maksimal? Telinga kita, hidung kita, mulut kita, sudahkah kita itu berbicara yang baik, yang benar, sehingga setiap ucapannya bermanfaat, berguna, membesarkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudahkah hati kita itu benar-benar bersih? Sudahkah tangan kita itu untuk kebaikan, menolong orang, beribadah, sholat? Perut kita, farji kita, kaki kita, sudahkah digunakan untuk beribadah kepada Allah? Apa banyak kebaikannya atau kemaksiatannya? Bukan banyak orang yang setelah ditimbang banyak kemaksiatannya. Celaka. Kita evaluasi diri kita. Sudahkah badan kita itu sudah digunakan untuk beribadah kepada Allah? Lebih banyak mana antara amal sholat kita dengan kejelekan? Kita evaluasi diri. Kalau banyak dosanya, perbanyak istighfar, bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta tani wa na'buduka wa na'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Evaluasi diri sangat penting sebelum nanti dievaluasi, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nilailah oleh kita dulu persiapan menghadapi kematian, sehingga kita begitu sudah diambil nyawa kita, kita sudah siap karena kita sudah bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-11, menjauhi lingkungan yang buruk, ya, lingkungan yang tidak baik jauhi aja, karena kita itu belum tentu kuat iman dan takwa. Kalau lingkungannya maksiat, banyak perzinahan dan sebagainya, kita tinggal di situ bisa mengikuti. Kita melarang tidak bisa, ya tidak kuat iman kita, mendingan kita hijrah ke tempat yang lain yang lingkungan baik, sehingga kita itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-12, tidak terlena dalam kehidupan dunia. Ya, kita cinta dunia berlebih-lebihan sehingga kita terlena terhadap kehidupan akhirat. Janganlah terlena terhadap kehidupan dunia ini, karena ini dunia ini hanyalah sifatnya sementara, ya. Maka kita harus benar-benar fokus pada kehidupan akhirat, bahwa kita itu akan meninggal. Maka kita itu tidak boleh terlena dalam kehidupan. Bolehlah mencari harta, ya kan, sebanyak-banyaknya, tapi untuk bersedekah, untuk beribadah pada Allah, untuk pergi haji, untuk infak, yang menyantuni anak yatim, boleh. Kita kaya boleh, ya kan? Sehingga kita itu menjadi ahli surga. Kita jadilah orang kaya yang ahli surga. Yang ke-13, mengikuti majelis ilmu, majelis taklim, pengajian-pengajian. Harus rajin kita mengikuti pengajian itu, sehingga kita diingatkan kembali oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para habaib dan sebagainya. Kita sering mengikuti pengajian, majelis taklim, majelis ilmu, sehingga kita itu akan diingatkan lagi dan akan semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, menjauhi stimulus kemaksiatan. Ya, jangan sering melihat gambar-gambar porno di HP. Itu kan ada nilai positif, ada nilai negatif. Nilai positif yang mencari ilmu di HP, ya kan, mencari informasi tentang keilmuan, tentang teknologi, tentang ekonomi, tentang budaya, sosial, politik, dan sebagainya. Silakan belajar melalui HP, internet. Tetapi internet pun bisa negatif ketika kita itu melihat hal-hal yang tidak baik, sehingga kita itu terpengaruh oleh HP. Maka kita minta pertolongan pada Allah supaya kita itu dilindungi oleh Allah sehingga bisa menjauhi kemaksiatan. Yang ke-15, mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu. Mengasah akal kita, pikiran kita, kelola dengan baik, yang positif, sehingga bisa berguna bagi bangsa, negara, kemajuan agama, ya, sehingga akal kita berguna,
Dan kita itu konsep ide gagasan itu bermanfaat bagi orang lain. Dan menjauhi hawa nafsu, ada lawama, ada sufiyah, ada amarah, mutmainnah. Ya. Lawama, nafsu yang tidak baik, kendalikan. Sufiyah, ya kan, cita-cita berlebihan, emosi, nafsu yang berlebihan, ya kendalikan. Ya. Amarah, selalu berlebihan dalam masalah itu, akhirnya marah, sering emosi, berantem, terjadi pembunuhan. Akhir-akhir ini luar biasa itu ditayangkan di video-video pembunuhan ya kan, antar agama. Allah, kita miris ya melihat, mendengar ya kan peristiwa-peristiwa semacam itu. Ini dikarenakan tidak bisa menahan emosi, marah, terpancing, tersulut oleh ya mungkin hinaan, caci makian, ya kan, omongan orang, sehingga emosinya terjadi pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Apa yang dicari dengan peperangan itu? Harusnya perdamaian. Ya, semua negara berdamai sehingga tidak ada perpecahan, permusuhan, peperangan. Stop peperangan, damailah. Walaupun berbeda-beda agama, tidak apa-apa, yang penting damai. Jangan terjadi saling permusuhan, peperangan. Ya, sehingga masyarakat akan tentram, sejahtera, bahagia. Biar agama mereka, agama kita. Yang penting damai, duduk bersama, rukun, tentrem, ayem, dan sebagainya. Maka jadilah orang yang bisa menahan emosi, menahan diri sendiri, hawa nafsu. Ya. Walaupun ada nafsu yang baik, mutmainnah ya, nafsu yang baik, ya, tenteram jiwanya, ketenangan jiwanya. Ya. Sehingga itu yang akan membawa kita ke surga, ya tenang. Orang yang tenang itu adalah orang yang benar-benar selamat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan li fi ibadi wa tenang jiwanya. Nanti dipanggil oleh Allah, ya dimasukkan dalam golongan surga, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketenangan itu tentu saja kita harus dekat dengan Allah, jauhi sifat-sifat yang tidak baik, ya kan, ganti sifat-sifat yang jelek jadi sifat-sifat yang mulia, yang baik, sehingga kita itu mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-16, memperbanyak syukur, menjauhi mengeluh. Jangan mengeluh, kenapa Tuhan menciptakan saya dengan berbagai masalah, mengeluh, stres, pusing. Tidak boleh mengeluh. Apapun keadaan kita sekarang ini adalah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kaya, baik miskin, baik menderita, sengsara, dan sebagainya. Yang penting terus beribadah kepada Allah. Yang penting terus meningkatkan iman dan takwa apapun keadaan kita. Ada yang menikah gagal, ada yang sudah menyebar undangan malah pasangannya kabur, stres. Jangan stres, udah karena Allah, niatkan karena Allah semuanya. Kalaupun terjadi demikian, ya itu sudah takdir yang terbaik. Kalau teruskan, misalnya juga akan menjadikan malapetaka. Dengan apa yang terbaik hari ini, kita bersyukur pada Allah. Jangan mengeluh. Siapapun yang bersyukur pasti akan ditambah kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang ke-17, memperbanyak zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dan sebagainya. Silakan berzikir, ingat kepada Allah. Tidak hanya sekedar diucapkan, tetapi dalam hati kita itu mengiyakan bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Ya, walaupun kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Ya, sehingga kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-18, melakukan hiburan yang bermanfaat. Penting itu hiburan, tetapi yang tidak mengandung dosa. Ya. Misalnya apa ya? Berlibur ke puncak, berlibur ke gunung, ya kan? Silahkan ke pantai, silahkan.
tetapi jangan berbuat dosa di sana. Ya, hiburan yang berpahala silahkan. Mentadaburi alam semesta, melihat laut, bahwa laut adalah ciptaan Allah. Sehingga begitu sampai ke laut, iman kita, takwa kita semakin bertambah. Mengikuti sunnah Rasul, apa-apa yang disunahkan oleh Rasul, kita laksanakan. Dan yang ke-20, menikmati hidup yang Allah berikan kepada kita. Nikmatilah hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bersyukur kepada Allah, insya Allah kita itu akan syahidun di dunia wa syahidun fil akhirah, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita itu semakin meningkat iman dan takwa kita, sehingga kita bertobat pada Allah dan kita itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan kami kepada kesesatan, setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kalian kepada Rob kalian, maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuslah kesalahan-kesalahan kami, serta wafatkanlah kami beserta orang-orang yang soleh. Ya Rob kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat kelak. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji. Wahai Rob kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan ini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kekikiran, pikun, dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada kami, dan sucikanlah. Engkau adalah sebaik-baik zat yang maha mensucikannya. Engkau zat yang melindungi dan memeliharanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, dan iman kita semakin bertambah, meningkat, sehingga kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan mensucikan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.